Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Tatapan Ratu Laut Darah memandang Qin Yu dengan jejak keheranan. Dia awalnya mengira Qin Yu menjadi ahli super baru muncul. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi dewa pengrajin yang baru. Itu karena bahkan para jenius akan membutuhkan waktu lama untuk mengkonsolidasikan pengalaman dan kemampuan seseorang untuk menjadi pengrajin artefak Grandmaster. Namun sudah berapa lama Qin Yu muncul? Haha, Bloodseek Queen tiba-tiba tertawa. Rambut merah panjangnya terurai anggun. Gaun merahnya berkibar tertiup angin. Qin Yu hanya terus dengan tenang melihat Bloodseek Queen. Qin Yu memiliki kekaguman terhadap Ratu Laut Darah ini. Untuk bisa memaksa ahli level God King menjadi Blood Slave, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Sejak ia mengetahui jalur kultivasinya, Qin Yu tahu bahwa yang disebut God Kings dan bahkan Celestial Agung tidak berarti banyak ketika New Cosmos menyelesaikan perkembangannya. Dengan demikian Qin Yu tidak repot-repot berjuang untuk harta karun surgawi yang ditinggikan. Qin Yu saat ini dengan damai tinggal di rumah mistik ungu kota kabut. Jika orang lain tidak memprovokasi dia, dia juga tidak akan cenderung memprovokasi orang lain. Itu karena pada kondisinya saat ini Qin Yu telah memiliki kekuatan yang cukup untuk membela diri. Haha, dewa pengrajin baru. Tatapan Ratu Laut Darah menjadi bersemangat saat dia melihat Qin Yu. Sedangkan untuk wajahnya dia menunjukkan senyuman gembira. Qin Yu, mulai hari ini Anda dapat menjadi wakil Istana Laut Darah saya. Kamu bebas menggunakan semua might dan blood slave of the Bloodsea Palace. Tidak apa-apa bagimu untuk memberikan Zixia dan Hong Yun kepada saudaramu. Bagaimana dengan itu, wakil kepala istana? Qin Yu terkejut. Gaun Bloodseek Queen terus berkibar bebas tertiup angin. Sedangkan untuk dirinya sendiri dia tertawa. Apa yang paling tidak dimiliki Istana Laut Darahku adalah senjata yang bagus. Kamu dewa pengrajin baru paling cocok untuk menjadi anggota Istana Laut Darahku. Qin Yu mulai tertawa tanpa sadar. Kamu berencana untuk memaksaku menjadi wakil kepala istana. Qin Yu tersenyum sambil melihat Ratu Laut Darah di hadapannya. Di samping mereka Hou Fei, Hong Yun, dan Zixia semua diam. Para ahli di tingkat Qin Yu dan Ratu Laut Darah mampu berbicara satu sama lain secara setara. Adapun mereka tidak memiliki kualifikasi untuk ikut serta. Aku bertanya apakah kamu bersedia? The Bloodsea Queen memandang ke Qin Yu. Qin Yu dengan ringan menggelengkan kepalanya. The Bloodsea Queen tidak keberatan sedikit pun. Dia terus berkata sambil tersenyum. Terakhir kali dengan Cheu Yuan itu, aku juga ingin dia menjadi wakil kepala istana, sayangnya saya terhalang oleh Asura God King itu. Asura God King itu secara eksplisit memberitahuku bahwa dia berencana untuk melindungi Cheu Yuan itu. Kali ini saya akan melihat siapa yang akan melindungi Anda. Oh, undanganmu gagal dan sekarang kamu berencana untuk menggunakan kekerasan. Qin Yu berdiri di udara. Kakinya berada di dalam awan. Tangannya dipelintir di sekitar dadanya saat dia menunjukkan senyuman saat menghadap Bloodseek Queen di hadapannya. Di dalam matanya ada kepercayaan diri yang acuh tak acuh dan tidak ada sedikit pun kepengecutan. Alis Bloodseek Queen yang panjang dan indah terangkat. Dia tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu dia mengangkat gaun di tangan kirinya. 12 budak darah segera berubah menjadi 12 siluet darah dan terbang ke gaun Ratu Laut Darah. Giok putih dan halus milik Bloodseek Queen seperti tangan kanan yang berkilau dan transparan terulur dari gaunnya. Tiba-tiba bayangan berwarna merah tua muncul di sekitar Bloodseek Queen. Setelah itu blur berwarna merah tua mulai menyusut dengan cepat. Pada akhirnya berubah menjadi trisula panjang. Qin Yu, senjata ini adalah sesuatu yang telah saya buat melalui usaha puluhan juta tahun dan dengan bantuan energi asal saya. Namanya disebut Blood Trident. Kekuatannya sebanding dengan harta karun spiritual nenek kelas 2.
Blood Sea Queen dengan ringan membuka bibir merahnya. Wajahnya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Qin Yu mengulurkan tangannya ke kedua sisi. Sepasang sarung tangan segera muncul di tangannya. Sarung tangan ini disebut sarung tangan kepingan salju. Mereka adalah harta karun spiritual nenek kelas 2 dan juga sesuatu yang saya ciptakan secara pribadi. Pikiran Qin Yu damai seperti air, segera setelah itu dia menunjuk ke ruang kosong dan berbicara. Spasial pembekuan. Segera di langit di atas lautan ruang dengan radius ratusan ribu radius langsung berhenti bergerak dan menjadi beku. Qin Yu tidak diharuskan untuk menggunakan mutiara spiritual asal seperti 8 kaisar Sage Agung saat menggunakan pembekuan tata ruang. Karena jiwanya telah menyerap 8 energi asal besar, sangat mudah baginya untuk menggunakan pembekuan tata ruang. Selanjutnya pembekuan tata ruangnya sudah berada di level puncak. Pembekuan spasial, kemampuan truk dari 8 kaisar Sage Agung. Bagaimana Anda tahu bahwa hati Blood Sea Queen segera menjadi tegang? Sikapnya yang sangat percaya diri juga telah berubah. Dia sekarang menjadi berhati-hati. Qin Yu tersenyum tetapi tidak berbicara. Qin Yu harus mengakui bahwa pengetahuan informasi Ratu Laut Darah ini benar-benar kurang. Sepertinya dia tidak pernah peduli dengan masalah alam ilahi sebelumnya. Pertempuran Qin Yu dengan God Kings dari kota hukuman Guntur adalah masalah yang sangat besar. Praktis semua God Kings tahu tentang itu. Namun Ratu Laut Darah ini sebenarnya tidak mengetahuinya, jadi bagaimana jika Anda tahu pembekuan spasial? The Blood Sea Queen lalu mencibir. Dia memegang Blood Trident merah berubah menjadi kabur berwarna merah dan muncul di depan Qin Yu. Mata Qin Yu bersinar. Kecepatan apa? Sepertinya kecepatan God King Asura saat dia mengendarai Light Sunderer lebih rendah dari kecepatan Blood Sea Queen ini. Pada saat yang sama kedua tangan Qin Yu tampak seperti bunga teratai mekar, siluet teratai yang tak terhitung jumlahnya terus bergegas menuju Trisula Darah. Blood Sea Queen hanya merasa bahwa Blood Trident-nya sepertinya telah ditelan oleh pusaran tak berujung. Resistensi pada senjatanya menjadi semakin besar. Dia menjadi tidak dapat terus menembusnya ke depan. Membandingkan kekuatan denganku, Blood Sea Queen tersenyum marah. Blood Trident dipindahkan dengan keras. Siluet teratai yang tak terhitung jumlahnya itu hancur dalam sekejap seperti gelembung. Blood Trident muncul di depan Qin Yu dalam sekejap mata. Qin Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia segera menggunakan tangannya untuk memblokirnya. Bang! Sarung tangan kepingan salju langsung bertabrakan dengan Blood Trident. Qin Yu merasakan semburan rasa sakit yang tajam di tangannya. Rasa sakit yang tajam telah menyebabkan Qin Yu tidak punya pilihan selain terbang mundur, untuk mundur dari kekuatan serangan yang menakutkan. Ini adalah harta karun spiritual nenek kelas 2. Bagaimana bisa serangannya sekuat ini? Qin Yu melihat Blood Trident itu dengan sedikit kejutan. Sarung tangan kepingan salju juga merupakan harta karun spiritual nenek kelas 2. Mengapa jarak di antara mereka begitu besar? Energi tata ruang New Cosmos Qin Yu menutupi Blood Sea Queen. Dia mulai dengan hati-hati memeriksa aura Ratu Laut Darah. Melalui itu dia sampai pada spekulasi. Sebelumnya Blood Sea Queen ini mengatakan bahwa Blood Fork adalah senjata yang dia buat menggunakan origin energi miliknya sendiri. Apa origin energinya sendiri? Qin Yu mulai menebak. Sebenarnya wujud asli dari Blood Sea Queen adalah Blood Sea. Adapun Laut Darah itu lahir dari samudra alam ilahi yang tak terbatas. Energi asal yang terkandung di Laut Darah dapat dianggap sebagai semacam energi asal yang terkandung di dalam lautan alam ilahi. Itu sangat istimewa. Jika orang lain menggunakan Trisula Darah maka kekuatannya hanya akan sama dengan harta karun spiritual nenek tingkat 2 yang normal. Namun ketika Blood Trident digunakan oleh Blood Sea Queen yang bentuk aslinya adalah Blood Sea, kekuatannya jauh lebih kuat. Qin Yu Master Istana ini bahkan belum menggunakan time stop-nya. Namun Anda sudah berencana untuk mengaku kalah. Pada saat ini Blood Sea Queen memiliki senyuman di wajahnya.
Dia secara alami tahu kekuatan ofensif dari Blood Trident-nya. Tidak, Qin Yu menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah aku melakukan pemanasan. Qin Yu mengulurkan tangannya. Sebuah tombak tiba-tiba muncul di tangannya. Tombak ini benar-benar hitam tetapi memiliki warna gelap dan kuning samar. Adapun ujung tombak ini memiliki gumpalan darah yang berputar. Senjata nomor 1 Qin Yu, salju memudar tombak ilahi. Pada saat pertama dia melihat salju yang menipis tombak ilahi, mata Ratu Laut Darah berkontraksi. Dengan penglihatannya dia secara alami berhasil merasakan kehebatan salju yang menipis dari tombak ilahi. Selanjutnya untuk Qin Yu mengeluarkannya sekarang terbukti bahwa kekuatan tombak ini lebih kuat dari sarung tangan. Mungkinkah itu harta karun spiritual nenek kelas 1 lainnya? The Blood Sea Queen berpikir di dalam hatinya. Tidak peduli berapa banyak imajinasi yang dimiliki Ratu Laut Darah, dia tidak akan pernah berani berpikir bahwa senjata yang dipegang Qin Yu di tangannya jauh lebih kuat daripada harta karun spiritual nenek kelas 1, bahkan jika itu adalah harta karun spiritual nenek kelas 1 kita masih harus melihat siapa penggunanya. The Blood Sea Queen merasakan ledakan kecemburuan dan kemarahan di dalam hatinya. Segera dia menggeram. Pada saat yang sama Blood Trident di tangannya mulai berputar dengan cepat. Whoosh! Karena perputaran Blood Trident, pusaran berwarna merah tua muncul dengan Blood Sea Queen sebagai pusatnya. Kekuatan menarik dari pusaran menjadi semakin menakutkan. Kemampuan macam apa ini? Hou Fei tercengang. Hou Fei, Zixia, dan Hong Yun telah terbang jauh sejak sebelum pertempuran dimulai. Mereka mampu menyaksikan pertarungan dari jauh. Memegang Divine Spear Waning Snow di tangannya, Qin Yu terus berdiri di tengah udara tanpa bergerak. Whoosh! Trident darah itu membawa energi berputar yang menakutkan dan dengan kejam menembus ke arah Qin Yu. Adapun Qin Yu, dia hanya dengan santai melambaikan salju yang memudar tombak ilahi di tangannya. Blood Trident yang telah menyimpan kekuatan untuk waktu yang lama membawa sejumlah besar kekuatan dan menyerang. Ini dengan tegas bertabrakan dengan salju pudar tombak ilahi Qin Yu. Itu bertabrakan dengan energi gelap dan kuning dari batang salju yang menipis tombak ilahi dan kemudian terlempar kembali. Bang! Suara benturan yang intens. Memegang Blood Trident, Blood Sea Queen tampak seperti manusia yang menerima kejutan. Tubuhnya mengejang karena benturan itu. Pada saat yang sama dia terlempar kembali. Qin Yu melirik Blood Trident yang masih tanpa cedera. Oh, itu sebenarnya bisa memulihkan dirinya sendiri dalam sekejap. Luar biasa, menerima serangan keras Divine Spear Waning Snow, harta spiritual Grand Mist kelas 2 umumnya akan hancur. Hanya Blood Trident ini menerima origin energi Blood Sea Queen untuk memulihkan dirinya sendiri dalam sekejap. Jadi itu keluar tanpa cedera. Blood Sea Queen menghentikan kemundurannya. Dia melihat Qin Yu, tatapannya dingin dan terpisah. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Apapun trik lain yang Anda miliki silakan gunakan. Bukankah kamu memiliki kemampuan time stop yang luar biasa? Qin Yu memandang Blood Sea Queen dan berkata sambil tersenyum. Blood Sea Queen tersenyum dingin. Anda bahkan ingin memaksa saya menggunakan time stop. Oh! Qin Yu berdiri selain dengan mengasyikkan. Dia benar-benar ingin melihat trik apa lagi yang dimiliki Ratu Laut Darah ini. Blood Sea Queen mengulurkan tangannya. Blood Trident di tangannya menghilang. Senjata terkuatku adalah tubuhku yang tak pernah mati. The Blood Sea Queen menatap Qin Yu. Bahkan harta karun spiritual Grand Mist kelas 1 akan merasa sulit untuk melukai tubuhku. Bentuk asli dari Blood Sea Queen adalah dari Blood Sea. Laut darah yang sangat besar itu telah berubah menjadi makhluk hidup. Dalam hal keanehan itu sebanding dengan variasi Lotus Clone Qin Yu. Ketangguhan tubuh Blood Sea Queen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dengan tubuhnya yang tak pernah mati di turunan terakhir Gunung Surgawi yang agung, Ratu Laut Darah berhasil menyelamatkan hidupnya. Setelah menyembunyikan dirinya dan berlatih selama bertahun-tahun, dia berhasil memahami time stop.
Mungkin itu karena tubuh aslinya adalah Ratu Laut Darah. Satu sesi pelatihan pengasingan bisa berlangsung selama miliaran tahun. Ini juga alasan mengapa dia tahu sangat sedikit tentang sisa alam ilahi. Wosh! Sosok merah segera tiba di samping Qin Yu. The Blood Sea Queen berputar. Kaki kanannya seperti cambuk. Ini membawa energi tak terbatas dan kejam menabrak Qin Yu. Menghadapi kaki yang masuk Qin Yu hanya tersenyum. Sosok Qian terbang keluar dari dalam Qin Yu. Sosok Qian ini juga dengan kejam menendang kakinya. Bang! Kedua kakinya saling menempel. Tubuh mereka sangat kuat dan tahan lama. Suara tabrakan itu sangat menakutkan. Untungnya ruang telah dibekukan oleh Qin Yu. Kalau tidak itu akan hancur. Sosok merah tua itu bergerak. Lalu berhenti, kagum dia melihat Qin Yu berjubah hitam dan Qin Yu yang memakai jubah Qian. Ini adalah tiruanmu. The Blood Sea Queen telah mengalami ketangguhan tubuh gaun Qian Qin Yu sebelumnya. Qin Yu berjubah Qian sedikit menggenggam tangannya dan berkata, Blood Sea Queen, ketangguhan tubuhku adalah yang paling aku banggakan. Mari berdebat satu sama lain dan lihat tubuh siapa yang paling tangguh. Apa yang kamu katakan? Blood Sea Queen tersenyum percaya diri. Ketangguhan tubuhnya juga merupakan aspek paling percaya diri. Dia tidak percaya bahwa akan ada orang yang bisa melukai tubuhnya. Baik, setelah dia mengatakan itu Blood Sea Queen langsung muncul di depan Qin Yu yang memakai jubah Qian. Kaki seperti pisau tinju yang menusuk serangan lutut, serangan jarak dekat yang benar-benar biadab terus berlanjut dari waktu ke waktu. Bang! Bang! Tabrakan berulang. Kedua orang itu tampak mengamuk. Di antara pergerakan gaun kaki dan lengan panjang seperti giok putih Blood Sea Queen muncul. Namun kaki dan lengannya yang panjang sekuat harta karun spiritual Grand Mist kelas 1. Qin Yu berjubah Qian dan Blood Sea Queen tiba-tiba berpisah. Namun segera setelah itu mereka terus mengisi daya satu sama lain dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Bang! Suara tabrakan yang menakutkan terdengar dari lokasi tumbukan dan menyebar ke segala arah. Hanya suara tabrakan itu yang menyebabkan Hou Fei dan mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh menjadi ketakutan. Seperti batu yang hancur retakan muncul di tubuh Qin Yu yang berjubah Qian. The Blood Sea Queen tersenyum. Tubuhnya juga bergetar hebat. Setelah itu tubuh Blood Sea Queen hancur dan berubah menjadi gumpalan cairan berwarna merah. Namun dalam sekejap cairan berwarna merah tua itu sekali lagi membentuk Blood Sea Queen. Pada saat ini Blood Sea Queen memiliki ekspresi kegembiraan. Haha, kamu kalah, Bang. Qin Yu berjubah Qian langsung berubah menjadi gas Qian. Namun dalam sekejap gas Qian berubah menjadi Qin Yu yang memakai jubah Qian sekali lagi. Senyuman di Blood Sea Queen langsung menghilang. Ada ahli di alam ilahi yang memiliki klon, namun tidak peduli seberapa tangguh klon mereka masih ada batasan untuk mereka. Setelah serangan lawan melebihi batas yang bisa ditanggung oleh klon, klon tersebut akan meledak dan pecah berkeping-keping. Adapun Ratu Laut Darah bentuk aslinya adalah Laut Darah. Hal ini menyebabkan tubuhnya praktis tidak bisa dihancurkan. Apa yang paling dia banggakan adalah tubuhnya. Dia percaya bahwa di seluruh alam ilahi pertahanan tubuhnya adalah yang terkuat. Namun tidak pernah dia membayangkan bahwa hari ini dia akan bertemu dengan seorang ahli yang memiliki klon yang ketangguhan tubuhnya sebanding dengannya. Qin Yu, Anda layak untuk kekaguman saya. The Blood Sea Queen menatap Qin Yu. Namun ekspresinya sangat tenang. Dengan maksud dari Qin Yu yang memakai jubah Qian berubah menjadi kabur dan masuk ke dalam tubuh Qin Yu. Memegang salju pudar tombak ilahi, Qin Yu dengan tenang melihat ke Ratu Laut Darah. Sambil tersenyum berkata, Blood Sea Queen, aku seharusnya memiliki kualifikasi bagimu untuk menggunakan time stop padaku sekarang, bukan? Ekspresi Blood Sea Queen tidak peduli. Berhenti. The Blood Sea Queen memandang ke Qin Yu. Dia sedikit membuka bibir merahnya dan mengucapkan kata itu. Segera awan di sekitarnya berhenti bergerak. Bahkan air laut di bawahnya berhenti bergerak. Area hening.
Seluruh dunia ini tidak memiliki suara atau gerakan. Namun Qin Yu memiliki ekspresi tersenyum di matanya. Qin Yu saat ini merasa bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Time Stop memang sangat misterius. Namun dia tidak khawatir sedikit pun. Karena dia tidak bisa bergerak, apakah itu berarti Blood Sea Queen akan bisa bergerak? Qin Yu, bukankah itu dilakukan jika Anda mengakui kekalahan Anda lebih cepat? Anda benar-benar bersikeras untuk memaksa saya menggunakan gerakan ini, kata Ratu Laut Darah dengan senyum ringan. Saya juga tahu bahwa Anda masih bisa berteleportasi saat ini. Ada pepatah dari domain Buddhisme Pulau Domain Ganda, sementara Anda dapat melarikan diri sekali, Anda tidak dapat melarikan diri untuk selamanya. Jika kamu melarikan diri maka aku akan pergi dan menghancurkan kabutmu. Suara Blood Sea Queen tiba-tiba berhenti. Ini. The Blood Sea Queen tidak lagi memiliki mood untuk terus berbicara dengan santai. Pada saat ini dia benar-benar terkejut dengan keadaannya. Itu karena saat ini dia tidak mampu bergerak sama sekali. Pembatasan penindasan. Jumlah energi spasial yang tak terbatas telah menekan tubuhnya, memperbaikinya di lokasi dan menyebabkan dia tidak dapat bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Apakah Anda tidak menggunakan pembekuan spasial? Bagaimana mungkin Anda masih bisa menggunakan energi spasial untuk menindas saya? The Blood Sea Queen berada dalam keadaan kaget dan khawatir. Apa yang tidak diketahui orang adalah yang paling menakutkan. Pada saat ini Blood Sea Queen benar-benar bingung. Dia tidak dapat memahami dari mana tepatnya energi spasial yang menindas dan membatasi dia berasal. Salju pudar tombak ilahi yang dipegang Qin Yu di tangannya gemetar tanpa henti. Pada saat yang sama energi gelap dan kuning di batang salju yang menipis tombak ilahi melonjak, bang, seperti tali busur yang putus. Awan di sekitarnya sekali lagi mulai bergerak. Laut yang tadinya terhenti sekali mulai mengalir. Percikan tetesan air itu jatuh. Suara laut terdengar sekali lagi. Time Stop telah rusak. Qin Yu melihat ke Blood Sea Queen dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini Blood Sea Queen memiliki keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa dan tidak bisa dipercaya. Blood Sea Queen memang butuh beberapa waktu bagiku untuk memisahkan Time Stopmu. Dalam keadaan normal periode waktu singkat itu sudah cukup bagimu untuk membunuhku. Sayangnya Anda telah terikat, saya juga bisa menghentikan Anda. Saya bisa mematahkan Time Stop Anda. Apakah Anda bisa mematahkan jurus saya ini? Jumlah energi spasial New Cosmos yang tak terbatas mengalir dari kosmos baru dalam aliran tanpa akhir. Penindasan dari energi tata ruang New Cosmos semakin besar dan besar. Tidak peduli seberapa kuat Ratu Laut Darah, dia tidak dapat menandingi jumlah energi tata ruang New Cosmos yang tak terbatas. Qin Yu, kamu terakhir kali tidak sekuat ini. Dengan kulit pucat Blood Sea Queen yang dalam keadaan shock mengucapkan kata-kata ini. Terakhir kali Blood Sea Queen telah merencanakan untuk menggunakan pembekuan tata ruang untuk menangkap Qin Yu, Jiang Li, dan Zuo Qiulin untuk membuat mereka menjadi Blood Slave. Jika Qin Yu memiliki kekuatan untuk melawannya, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dalam kepanikan terakhir kali? Itu benar, saya masih belum tahu pembekuan spasial terakhir kali. Qin Yu mengaku sambil tersenyum. Blood Sea Queen, bukankah kamu berencana untuk memaksaku menjadi wakil istana guru sebelumnya? Hehe, sepertinya sekarang Anda tidak memiliki kesempatan itu. Dengan membalikkan tangannya Qin Yu menyingkirkan salju pudar tombak ilahi. Adapun Hou Fei, Zixia dan Hong Yun mereka juga terbang. Kakak laki-laki, pada saat ini Hou Fei sangat senang. Segera setelah itu dia terbang ke Blood Sea Queen dan mulai memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bahkan mendecakkan lidahnya beberapa kali. Blood Sea Queen, kan? Anda begitu ganas sebelumnya. Namun bagaimana dengan sekarang? Bukankah kamu masih seekor serangga? Hou Fei telah melanjutkan kenakalan. Blood Sea Queen melirik Hou Fei dengan dingin dan membungkuk. Penghinaannya terhadap Hou Fei benar-benar terkandung dalam kegembiraannya. Hong Yun, Zixia,
Tatapan Ratu Laut Darah diarahkan ke kedua gadis itu. Sedikit gugup kata mereka dengan hormat. Kepala istana, kekuatan yang terkumpul terlalu dalam. Melihat adegan ini Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Bahkan jika seekor harimau dicabut giginya auranya yang mengesankan masih mampu menakut-nakuti hewan biasa. Hou Fei bawa Zixia dan Hong Yun bersamamu dan kembali dulu. Aku masih punya masalah untuk mengobrol dengan Ratu Laut Darah ini. Hou Fei mengangguk, hawa dingin terdengar dari Blood Sea Queen. Qin Yu melihat ke Blood Sea Queen dengan ekspresi terkejut. Blood Sea Queen, bahkan pada saat ini kamu masih belum mau bekerja sama. Qin Yu melihat bahwa Blood Sea Queen bahkan tidak memiliki mobilitas lagi. Dia percaya bahwa baginya untuk berpura-pura terlihat angkuh benar-benar terlalu konyol. Saya telah katakan. Tatapan Ratu Laut Darah menyapu Hou Fei, Zixia, dan Hong Yun. Itu kemudian mendarat di Qin Yu. Jika kau Qin Yu bersedia menjadi wakil tuan istana, aku akan mengizinkan Zixia dan Hong Yun bersama dengan Hou Fei. Namun jika Anda tidak setuju, maka Hou Fei ini bisa melupakan kebersamaan dengan Zixia dan Hong Yun. Qin Yu mulai tertawa tanpa sadar. Haha, wanita berambut merah, apakah kamu gila? Hou Fei malah menjadi marah. Dia langsung menunjuk ke Blood Sea Queen dan berteriak. Kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bergerak namun kamu masih ingin mencegah aku bersama dengan Zixia. Anda benar-benar sedang bermimpi. Qin Yu melihat ke Blood Sea Queen dengan senyum di wajahnya. Blood Sea Queen, meskipun kata-kata saudara laki-laki keduaku agak angkuh tapi itu juga masuk akal. Apakah Anda mungkin menyarankan bahwa keadaan Anda saat ini memiliki kemampuan untuk mencegah saudara laki-laki kedua saya bersama dengan kedua gadis itu? Blood Sea Queen tersenyum acuh tak acuh. Qin Yu, bagi Anda untuk memaksa saya ke keadaan ini Anda harus bangga. The Blood Sea Queen berkata dengan tenang. Segera setelah itu Blood Sea Queen menghilang di udara bang. Seperti dunia sedang surut, jumlah air laut berwarna merah tua yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Jumlah air laut yang berwarna merah tua terlalu banyak. Itu telah menutupi di mana-mana. Dalam sekejap itu telah menutupi ratusan juta area di langit. Itu terus menutupi wilayah langit di atas Laut Barat. Bahkan sebagian langit di atas benua alam ilahi telah ditutupi olehnya. Laut berwarna merah tua yang tak terbatas jumlahnya. Sama seperti ini itu meluas ke langit. Qin Yu, ini adalah laut darah yang dibentuk oleh samudera alam dewa saat alam ilahi lahir. Suara dingin Blood Sea Queen terdengar dari laut berwarna merah tua yang tak terbatas. Selama laut darah tidak mengering, aku akan tetap ada selamanya. Selain itu, meskipun jangkauan pembekuan spasial Anda sangat bagus, pada 100.000 mil, tetapi jauh lebih kecil dibandingkan dengan laut saya. Ini bahkan bukan 1/10.000 laut darahku. Jumlah area yang dicakup oleh wujud asliku telah melampaui kisaran pembekuan spasial. Aku saat ini sudah mampu menggunakan teleportasi. Qin Yu, selama saya menginginkannya saya dapat menghancurkan kota kabut Anda kapan saja. Suara dingin Ratu Laut Darah itu terus bergema. Namun yang aneh adalah suara Ratu Laut Darah ini adalah sesuatu yang hanya bisa didengar Qin Yu. Bahkan Hou Fei, Zixia, dan Hong Yun yang berdiri di dekat Qin Yu tidak dapat mendengarnya. Hancurkan kota kabutku. Qin Yu tersenyum ringan dan berkata, aku bisa menjaminmu, bahkan jika kamu mencoba menghancurkan kota kabutku kamu tidak akan bisa melukai satu penduduk kota kabutku. Qin Yu benar-benar mampu menteleportasi seluruh kota kabut ke New Cosmos. Aku percaya kamu, suara Blood Sea Queen itu membosankan. Qin Yu, kekuatan Anda telah memenangkan rasa hormat saya. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan pergi dan menghancurkan kota kabut Anda. Sebagai gantinya Anda juga harus berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan datang dan membuat masalah untuk masalah saya. Qin Yu segera berhasil menebak apa yang direncanakan Ratu Laut Darah.
Untuk dapat menarik Blood Sea Queen selain harta karun spiritual nenek tingkat pertama itu kemungkinan hanya akan menjadi gunung surgawi yang agung. Blood Sea Queen, aku juga ingin kau menyetujui masalah dariku. Qin Yu melihat ke Hou Fei, Zixia, dan Hong Yun. Di masa depan Anda tidak boleh melibatkan diri dengan masalah ketiga ini. Haha, sungguh lelucon. Laut darah yang tak terbatas itu mulai bergetar. Saya sudah mengatakan sebelumnya, bahwa saya hanya akan setuju untuk tidak peduli pada mereka bertiga, jika Anda setuju untuk menjadi wakil kepala istana saya. Tentu saja jika Anda bersedia memberi saya harta karun spiritual nenek kelas 1, saya juga tidak akan melibatkan diri saya dengan mereka. Qin Yu juga menjadi sedikit marah. Ratu Laut Darah ini, dia benar-benar mengganggu tanpa henti. Mungkinkah dia berpikir bahwa harta karun spiritual nenek kelas 1 adalah sesuatu yang mudah dibuat? Fei, kalian bertiga kembali dulu. Zixia, Hong Yun jangan melawan. Energi tata ruang New Cosmos Qin Yu langsung menutupi mereka bertiga. Saat bingung, Zixia dan Hong Yun dikirim ke rumah mistik ungu bersama Hou Fei. Pada saat ini hanya Qin Yu sendiri yang menghadapi laut darah tak terbatas yang mengambang di langit. Blood Sea Queen, Hou Fei dan mereka sudah pergi. Apa yang mungkin bisa kamu lakukan sekarang? Qin Yu berkata dengan dingin. Mulai hari ini Anda bisa melupakan tentang merusak mata pencaharian ketiga orang itu. Laut darah yang tak terbatas terus bergerak naik dan turun. Matanya dipenuhi amarah. Qin Yu, saya Ratu Laut Darah selalu melakukan seperti yang saya katakan. Kecuali Anda memberi saya harta karun spiritual nenek kelas 1, jika tidak Hou Fei bisa melupakan kebersamaan dengan orang-orang dari Istana Laut Darah saya. Qin Yu, apa menurutmu Zixia dan Hong Yun tidak ada di sampingku berarti aku tidak bisa mengendalikan hidup dan mati mereka? Mendengar ini hati Qin Yu bergetar. Tidak baik. Mengingat kemampuan aneh yang dimiliki Ratu Laut Darah yang memungkinkannya untuk membuat budak darah di mana bahkan God Kings dapat memiliki kesadaran mereka dimusnahkan dan menjadi bonekanya, dari sini Qin Yu tahu bahwa Ratu Laut Darah memiliki tingkat kemampuan yang sangat tinggi dalam mengendalikan orang lain. Ratu Laut Darah ini, jika dia melakukan sesuatu untuk Zixia dan Hong Yun, ekspresi Qin Yu berubah. Melihat perubahan ekspresi Qin Yu, Blood Sea Queen menampilkan senyuman di wajahnya. Qin Yu, kamu seharusnya berpikir tentang mengapa saya begitu yakin bahwa saya dapat mencegah mereka untuk bersama meskipun saya tahu Anda memiliki kemampuan untuk memindahkan mereka pergi. Kalau begitu Qin Yu, sekarang katakan padaku apakah kamu bersedia memberiku harta karun spiritual nenek kelas 1? Qin Yu terdiam. Hati Qin Yu dipenuhi dengan amarah. Dalam hal kekuatan, Blood Sea Queen di hadapannya sama sekali bukan tandingannya. Namun bentuk sebenarnya dari Blood Sea Queen adalah dari Blood Sea yang tak terbatas. Benar-benar terlalu sulit untuk memadamkan laut darah ini. Qin Yu merasa tidak berdaya. Dalam pikiran Qin Yu, Hou Fei adalah seorang anak yang tidak pernah tumbuh besar. Dia nakal dan kasar. Jarang sekali Hou Fei menyukai seorang gadis. Jika gadis ini mati lalu bagaimana dia bisa menghadapi kakaknya? Namun haruskah benar-benar memberi Blood Sea Queen harta spiritual nenek kelas 1? Sue Yun, beri aku wajah. Di masa depan jangan mempersulit Hou Fei, Zixia, dan Hong Yun dan berhenti mengancam Qin Yu di sini. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di benak Ratu Laut Darah. Transmisi suara kesadaran ilahi ini telah menyebabkan ekspresi Blood Sea Queen berubah. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa menyetujui dia dulu. Qin Yu mempertimbangkan untuk waktu yang lama. Ini adalah satu-satunya keputusan yang bisa dia buat. Qin Yu, jangan merusak bisnis saya, juga tidak akan melakukan apapun pada Hou Fei, Zixia, dan Hong Yun. Jadi selamat tinggal, kata Ratu Laut Darah tiba-tiba. Segera setelah itu Blood Sea Queen berubah menjadi lampu merah dan menghilang ke cakrawala. Qin Yu terkejut, dia telah bersiap untuk menyetujuinya. Jadi mengapa Ratu Laut Darah ini menyerah? Aneh, Qin Yu berdiri di tengah udara.
Dia berpikir lama tetapi masih tidak bisa memikirkan alasan mengapa dia menyerah. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.